Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kisah ini diceritakan oleh seorang narasumber dan ditulis kembali oleh Rahma Sira dan Tatar Kahuripan akan membacakan kisahnya untuk Anda. Inilah kisah selengkapnya. Hai, namaku Desi. Usiaku sudah 37 tahun saat ini. Aku sudah menikah dan sudah memiliki satu orang anak perempuan berusia 5 tahun. Aku anak pertama dari 8 bersaudara, yang mana usia adikku masih sangat belia, apalagi pas peristiwa itu terjadi. Kisah ini bermula saat aku lulus sekolah hingga akhirnya kerja menjadi TKW di salah satu negara sensor ya, yang mana mayoritas penduduk bersuku kulit putih. Saat usia sekitar 18 tahun, aku lulus sekolah menengah atas dan tidak melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan, dikarenakan tidak ada biaya. Boro-boro buat kuliah, makan sehari-hari saja, aku sering kali mengalah dengan ketujuh adik-adikku, yang mana ibu cuma berprofesi sebagai penjual daun kunyit dan ayah yang hanya sibuk mabuk-mabukan dan kecanduan lem, hingga sampai sekarang pun pikirannya menjadi kacau dan boleh dikatakan tidak normal karena sering mabuk dan sebagainya. Hingga ia tiap kali pulang hanya bisa memukuli ibuku terus-menerus, sehingga tubuh ibuku hanya tulang yang dibalut kulit saja. Tapi entah mengapa, ibu selalu diam dan bertahan dengan laki-laki yang jelas-jelas menyiksanya. Apakah itu semua demi kami? Bagiku itu bullshit. Aku juga tidak butuh ayah yang hanya tahu menyakiti hati istri dan anak-anaknya, apalagi tanpa memberi nafkah sepeser pun kepada kami. Dari hasil penjualan daun kunyit itulah ibuku memberi makan kami 8 orang hanya 1 kali dalam sehari. Cuma bermodalkan beras dan sayuran yang diberikan tetangga dan juga hasil dari sayur belakang rumah yang hanya ditanam sembarangan seperti daun singkong, belinjo, keladi, genjer, kangkung kampung, bayam tanah, pakis, parutan kelapa, dan jenis sayuran luar lainnya. Tiap hari kami hanya makan nasi yang ditakar oleh ibu kami agar cukup untuk dibagi-bagi. Mana seringkali kulihat ibuku tidak makan disebabkan adik-adik pada menangis dikarenakan masih lapar dan belum kenyang dari jatah nasi mereka. Terpaksa ibu membagikan miliknya kepada siapa yang masih lapar, sehingga tak jarang ia hanya makan sayur sisa yang kami makan. Itu pun kalau ada. Kalau itu pun tidak kebagian, terpaksa ia hanya meminum air putih yang dimasak menggunakan kayu bakar saja. Aku dan saudara-saudaraku yang bersekolah pun kala itu di tempat kami gratis dari pemerintah. Coba saja berbayar, pasti kami sekeluarga tidak akan pernah menempuh pendidikan sama sekali. Setelah tamat sekolah, aku sibuk cari kerjaan demi membantu ibuku walaupun sedikit. Yang penting kebutuhan makan adik-adikku dapat dipenuhi. Karena setiap kali melihat wajah adik-adikku kelaparan, aku merasa tidak sanggup untuk hidup. Bahkan kalau tubuhku bisa dipotong dan dijadikan makanan bagi mereka saja, aku rela dan ikhlas. Ibuku dan ayahku memiliki saudara, tetapi dikarenakan sifat ayahku dan terutama kami miskin, jadi tidak ada saudara yang mau mengakui kami sebagai saudara mereka. Bagi mereka, hidup kami adalah masalah kami sendiri. Yang wajar sih menurutku, salah ayahku juga mengapa bersikap demikian. Sampai pada suatu hari setelah 1 tahun aku lulus sekolah, kalau tidak salah usiaku saat itu sekitar 19 tahun, aku dapat kerja di salah satu CP sebagai marketing penjualan produk pertanian. Dengan gaji saat itu masih 350 per bulan, dan apabila ada produk yang terjual olehku, maka akan dapat bonus penjualan dari situ. Ya, palingan 1 bulan aku dapat gaji 500.000 saja. Kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4.30 petang. Makan siang tidak ditanggung, sehingga aku jarang sekali makan siang. Aku hanya makan jikalau ada temanku yang menawarkan separuh bekal yang ia bawakan untuk aku makan. Istirahat pukul 12 sampai jam 1 siang. Aku hanya berbaring di musola kantor setelah sholat dan pergi jualan lagi menggunakan jalan kaki, terkadang
aku mendapatkan tumpangan dari teman yang membawa sepeda motor. Dikarenakan jika menggunakan sepeda motor buat mempromosikan produk yang aku jual, sulit buat laku terjual. Akhirnya, aku memutuskan untuk berjalan kaki sepanjang hari, boleh dibilang sebagai sales penjualan, karena apabila produkku tidak terjual, aku tidak mendapatkan gaji tambahan, yang mana itu sangat berguna bagi kelangsungan hidup keluargaku. Setelah 1 bulan bekerja, aku mendapatkan gaji pertamaku yang mana saat itu hanya sebesar 515.000 saja. Ketika aku membuka amplop, aku seketika menangis dan bercucuran air mata saking bersyukurnya. Ini dapat aku belikan sekarung beras untuk makan adik-adikku dan membelikan cemilan gorengan yang bahkan sulit kami makan untuk ibuku dan adikku di rumah. Sepulangnya aku dari kerja, uang 515.000 yang aku dapatkan, 15.000 aku selipkan untuk membeli gorengan pinggir jalan sambil pulang kerja, memberi kejutan untuk adik-adikku. Ya, walaupun bagi kalian itu hidangan yang sederhana dan cenderung biasa saja, tapi bagi kami merupakan hidangan yang jarang kami temui. Sesampainya di rumah, aku langsung menyerahkan uang gaji pertamaku ke ibuku yang ada di rumah. Bu, ini uang gajiku 500.000. Ibu beli beras sekarung ya bu, yang 25 kiloan bu, biar bisa buat makan kita sebulanan. Sisanya terserah ibu mau belanja dapur apa saja yang perlu ibu belanjakan. Ntar bulan besok kalau aku sudah gajian lagi, aku bakal kasih ibu lagi supaya ibu jangan kerja banting tulang. Pokoknya masalah belanja biar aku yang kerja ya bu. Ibu di rumah saja ngurusin adik-adik, tuturku. Ibuku seketika berlinangan air mata sambil menciumi uang yang hanya berjumlah 5 lembar di kedua tangannya sambil mengucapkan, "Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah." Tangis ibuku mulai bercucuran. Dan mulai saat itu aku terus bekerja tiap hari sehingga untuk 1 bulan ini aku tidak perlu risau masalah perut adikku lagi. Yang terpenting sudah ada beras buat makan di rumah. Hingga sampailah tanggal gajian bulan depan, aku tidak menerima gaji dikarenakan ditunda dan ditahan bos kami. Bukan hanya aku saja, tapi seluruh karyawan yang bekerja di tempat itu. Mereka disuruh sabar, dan sabar hingga aku bertahan 3 bulan tanpa gaji. Dan ibuku terpaksa harus bekerja seperti dulu lagi untuk menutupi kebutuhan kami. Kami demo dan protes serta mengajukan gugatan ke Disnaker. Yang kami dapatkan hanya mediasi dan janji. Hingga kami kompak satu kantor untuk berhenti kerja sehingga satupun tidak ada yang bekerja di sana lagi. 15 orang bekerja semuanya kompak berhenti termasuk OB-nya. Sebulan dari kami berhenti, CP tersebut pun tutup. Aku yang mulai bingung mencari kerja lain, akhirnya dapat kerja di kantin dengan gaji 600.000 per bulan sebagai pelayan antar makanan di pasar. Tetapi enaknya masalah makan kita tidak perlu khawatir karena ada jatah sarapan pagi, makan siang, dan sore sebelum pulang kerja. Sampailah aku berusia 22 tahun lebih kalau tidak salah, ada salah satu langganan di kantin yaitu seorang laki-laki parubaya menawarkan kerja di kota, sebut saja kota Blue ya, sensor soalnya ini. Setelah mengetahui ada kerja yang lebih baik, aku pun sangat tertarik mendengar tawaran tersebut. Akhirnya aku pun pergi dan berangkat setelah mendapat izin ibuku dan adik-adikku. Disebabkan kami tidak perlu kelaparan lagi dan khawatir lagi mengenai makan, dan mungkin bisa sekali-kali adikku merasakan yang namanya jajan seperti anak-anak pada umumnya. Awalnya ibuku tidak mengizinkan aku buat pergi dikarenakan aku kuat dan tekadku sudah bulat sehingga aku akhirnya bisa meyakinkan ibuku juga. Hingga waktu keberangkatan pun tiba, aku pergi menggunakan kapal laut yang saat itu menurutku tarifnya sangat mahal. Sedangkan aku hanya membawa uang sekitar 1.200.000 yang aku kumpulkan dari sisa gaji yang aku berikan ke ibuku untuk belanja bulanan. Tapi sekarang aku tidak perlu terlalu khawatir untuk sementara disebabkan adikku yang nomor 2 sudah mulai bekerja saat itu. Ya, walaupun hanya kerja serabutan dan gaji pun tidak pasti, tapi aku selalu berpesan agar jangan lupa sama ibu dan saudara-saudara lainnya. Untung saja dia merupakan adik yang penurut dan baik, karena dia pun merasakan hal yang sama seperti yang aku alami dahulu hingga sekarang.
Setelah sampai di Kota Blue, aku mencari alamat yang diberikan bapak pelanggan kantin, sebut saja namanya Pak Majid. Beliau mengatakan untuk sementara bisa tinggal di rumah anaknya sampai aku bisa mengumpulkan uang untuk membayar kosan sendiri. Cari sana sini dan telepon sana sini, akhirnya aku pun menemukan. Setelah mengurus ini dan itu, akhirnya hari masuk kerja pun tiba. Saat itu aku bekerja di perusahaan elektronik dengan gaji yang standar UMR. Aku bekerja selama 1 tahun dan tidak lupa aku mengirim ibuku uang belanja 1.500.000 per bulan melalui adikku. Aku bekerja di perusahaan tersebut selama lebih kurang setahun lamanya. Aku yang merasa tidak enak sama anaknya Pak Majid yang selalu baik kepadaku, tetapi aku belum saja bisa mengumpulkan uang untuk menyewa tempat tinggal sendiri dikarenakan terbilang cukup mahal. Per bulannya 500 itu sudah paling murah, belum makan sendiri. Kalau aku tinggal di rumah anak Pak Majid, sekurang-kurangnya menghemat uang 500 per bulan walaupun makan kita sendiri dan ia pun tidak menginginkan uang dari kita. Tetapi aku merasa tidak enak kalau harus bergantung dengan mereka terus, sehingga sampai pada akhirnya aku bekerja di salah satu pemasokan barang impor. Aku berhenti kerja di perusahaan disebabkan gaji yang hampir sama dan juga perbedaannya adalah tempat kerja baruku ini menyediakan tempat tinggal dan mendapatkan jatah makan 3 kali sehari. Itu yang membuatku tertarik. Gaji sama dengan perusahaan dan makan minum serta tempat tinggal disediakan tentu akan lebih menghemat uang serta tidak menjadi beban orang lain walaupun orang tersebut tidak merasa keberatan sama sekali. Hingga akhirnya aku pun kerja di pemasokan barang impor tersebut selama 6 bulan. Dikarenakan aku berhenti sebab tidak tahan harus diporsir tenaga siang dan malam, bahkan hampir tidak ada waktu istirahat sama sekali. Cuma diberikan istirahat makan siang dan malam. Selalu lembur sampai jam 3 subuh tanpa istirahat dari jam 7 pagi, selalu begitu. Akhirnya aku tidak tahan dengan kerja tersebut karena perjanjian awal tidak seperti itu. Sampai pada akhirnya saudara bosku merasa kasihan kepada kami melihat diperlakukan seperti itu. Akhirnya ia menawarkan kerja di luar negeri, tempatnya kenalannya sebagai ART. Dengan iming-iming gaji bersih 5 juta per bulannya. Ya lumayan besar juga untukku, akhirnya aku pun tergiur. Setelah mengurus ini dan itu, akhirnya aku pun berangkat dengan temanku yang sama-sama bekerja di pemasokan barang impor kemarin. Tetapi berbeda tempat kerja, ia bekerja di kota A, aku di kota B-nya, di negara tersebut. Yang mana kontrak kerja dibuatkan oleh majikan baruku selama 2 tahun. Tetapi aku yang masih belum tahu apa-apa mengenai kerja di luar negeri pun menuruti semua apa yang dia inginkan. Seperti menyita surat-surat dan berkas-berkas KTP, paspor, dan berkas penting lainnya. Nomor HP diganti dengan yang baru sesuai yang digunakan di negara tersebut. Handphone darinya hanya boleh menyimpan 1 nomor, yaitu orang tua dan keluarga mereka saja. Itu pun diberikan hanya separuh hari libur, jadi aku kerja dari Senin sampai Minggu, tetapi Minggu hanya sampai pukul 11 siang. Nah, pada jam 12 siang sampai jam 7.30 malam sebelum tidur, handphone dikasih untuk digunakan agar bisa menelepon ibu di kampung. Seminggu pertama tidak kudapati keanehan apapun pada keluarga tersebut, walaupun di sebelah rumahnya yang merupakan ruko 3 pintu, tetapi tidak sama kayak ruko-ruko negara kita, sulit menjelaskannya. Hal mencurigakan tersebut terdapat di ruko tengah dan sampingnya satu lagi. Tetapi aku masih tidak ambil pusing. Kenapa aku bilang mencurigakan? Ya kalian pikir saja, di dalamnya ramai sekali orang-orang, tetapi pintu rukonya terbuka pas ukuran badan saja. Hingga memasuki minggu kedua, aku diberi perintah untuk mengambil barang yang diberikan pada seseorang kenalan yang saat itu aku tidak tahu itu siapa. Des, tolong ambilin barang kakak dengan teman di rumah ini, tutur bosku sambil menyodorkan alamat yang dicatatkan di kertas. Sebut saja nama bosku ini Leni. Aku baru di sini kak, gak tahu jalan, seruku menjawab perintah dari bosku. Tunjukkan saja sama si Anton, dia tahu itu, tuturnya sambil menunjukkan ke arah ruko sebelah yang mana Anton merupakan supir keluarga mereka. Jangan lupa bawa keranjang ini dan panggil Anton di situ, serunya sambil menyodorkan keranjang makanan berukuran cukup besar yang berwarna merah dan ia pun masuk kembali ke rumahnya.
Aku pun masuk ke ruko sebelah yang pintunya hanya terbuka ukuran badan untuk memanggil Anton. Begitu masuk, alangkah terkejutnya aku melihat penampakan tersebut. Ada 9 orang laki-laki yang 6 diantaranya sibuk bermain judi. Juga terdapat 3 orang wanita, yang mana 2 orang wanita sedang menangis di pojokan sambil menutupi wajahnya dengan kedua lututnya. Sedangkan yang satu wanita lagi tengah sibuk ditiduri oleh ketiga laki-laki tanpa mengenai pakaian selai benang pun di sofa ruko tersebut. Aku sangat shock melihatnya, kemudian cepat-cepat keluar setelah memanggil Anton untuk bisa mengantarku ke alamat yang diberikan Kak Leni, bosku itu. Kak Leni ini sangat cantik sekali orangnya dan suaminya sangat tampan. Wajahnya hampir tidak ada kerutan, padahal saat itu usianya sudah terbilang tidak muda lagi, tetapi masih seperti anak-anak gadis dengan tubuh atletisnya serta wajahnya yang menawan. Mungkin dikarenakan ia orang kaya, pikirku, dan ia mempunyai sepasang anak. Anak laki-laki berusia 20 tahun dan anak perempuan berusia kurang lebih 18 tahun saat itu. Tetapi tidak ada di rumah dikarenakan belajar ke luar negeri, tepatnya di salah satu negara di benua Eropa. Setelah Anton memasuki mobilnya dan aku pun disuruh naik, sekitar 30 menit sampailah aku ke alamat yang diberikan Kak Leni tersebut yang telah aku serahkan ke Anton buat mencarinya. Hingga aku menjumpai seseorang wanita mengenakan baju kaos berwarna kuning sedang menunggu di depan rumahnya. "Nah, pesanan bosmu, masukkan di keranjang itu," tuturnya sambil menunjuk keranjang merah yang kubawa. Aku mengambil, dan sangat berat sekali kurasa. Bungkusan tersebut 2 lapis menggunakan kantong warna hitam yang beratnya mungkin kurang lebih 5 kiloan. Sambil memasuki keranjang, aku pun kembali ke dalam mobil untuk pulang. Sesampainya di rumah dan aku menyodorkan keranjang tersebut sama Kak Leni, bosku. "Nih Kak, barangnya," tuturku sambil mengulurkan keranjang tersebut. "Oh, taruh saja di dapur. Bersihin ya, tolong dimasak sekalian. Bumbu-bumbunya sudah kakak siapkan di atas meja." Ya, aku menurut saja tanpa ada prasangka apapun saat itu. Hingga sampai akhir aku membuka bungkusan tersebut. Di atas wastafel cuci piring di dapur milik mereka, aku langsung menjerit sejadi-jadinya karena di dalamnya terdapat bayi yang masih utuh, tetapi ada juga yang belum sempurna. Hanya ada beberapa orang yang sudah besar. Aku terduduk. Hingga tak lama kemudian datanglah Ramlah, si pembantu yang telah lama bekerja di sana, berkebangsaan Indonesia tetapi dari Pulau Jawa. Ia berlari menemuiku yang sejak tadi sibuk di teras belakang menjemur pakaian. "Ada apa, Des?" tutur Ramlah dengan mimik wajah kaget. "Apa-apaan ini, Kak?" tanyaku penasaran dan bercampur takut setengah mati. "Oh, ini bayi yang sudah meninggal. Biasanya bos tiap sebulan sekali memasaknya untuk dimakan. Dia sama Pak Bos sebagai penambah kekuatan dan stamina, serta uri-urinya buat Bu Bos biar kulitnya makin cakep. Udah kamu bersihin saja," tutur Kak Ramlah menjelaskan dengan santai seperti sudah terbiasa dengan pemandangan tersebut. Anu Kak, aku nggak mau lah, aku nggak berani Kak. Tolonglah, aku kasihan," tuturku sambil menangis memohon agar aku jangan sampai mengerjakannya. "Gak bisa begitu Desi, ntar ini jadi tugasmu. Soalnya kontrakku udah gak lama lagi, gak sampai 6 bulan lagi. Ya udah, kali ini lihat kakak saja bagaimana cara membersihkannya," jelas Kak Ramlah kembali menjelaskan kepadaku. Aku hanya diam sambil melihatnya mengambil alat potong seperti pisau dan talenan berwarna pink yang telah tersangkut di dinding wastafel. "Ini lihat ya, pertama kamu pisahin dulu uri-urinya, kemudian tangan kakinya dipisahin, hatinya digabungin sama uri-urinya, terus kepalanya diasingkan. Biasanya Pak Bos buat dijadikan persembahan mereka guna sebagai penglaris toko kayaknya, dan sebagian lainnya bersihin saja. Pokoknya hati gabungin sama uri-uri buat Bu Bos. Bagian lainnya untuk Pak Bos dan kepala taruh di samping, jangan dimasak lagi," seru Kak Ramlah sambil mencincang-cincang sesuatu di hadapannya yang tak lain adalah janin bayi yang sudah tidak bernyawa tersebut.
Aku seketika merasa pusing dan mual melihat pemandangan tersebut dan segera mencari kamar mandi karena pusing yang tak tertahankan dan perutku seperti diaduk-aduk rasanya. Aku saat itu hanya bisa menyaksikan dari jauh Kak Romlah memasak hidangan tersebut. Nih udah siap, ini kalau orang sini menyebutnya healthy soup buat stamina dan kecantikan. Sekarang tinggal kamu sajiin di atas meja, bentar lagi mereka mau makan tuh. Tutur Kak Romlah sambil menyodorkan sup panas yang ia masak. Hati-hati, soalnya janin susah didapat dan mahal harganya. Kalau dirupiahkan bisa sampai 6 juta per janin. Tutur Kak Romlah kembali mengingatkanku. Aku yang hanya bisa mengangguk pun menuruti apa yang dijelaskan Kak Romlah tersebut. Dengan hati-hati aku membawanya karena kalau sampai tumpah berapa rupiah yang harus aku ganti untuk 3 janin perempuan ini, pikirku. Menurut Kak Romlah lagi, kebanyakan yang dimakan di sana adalah janin perempuan di sana. Aku pun saat itu tidak tahu alasannya apa. Setelah sekitar 20 menit menunggu, akhirnya kedua suami istri tersebut datang untuk makan hidangan yang bernama healthy soup tersebut. Seketika bulu kuduku berdiri melihat mereka menyantap daging ayam, tangan, kaki, dan bagian lainnya. Ini real yang disebut kanibal dunia nyata, pikirku. Aku bagaikan tidak sanggup untuk melanjutkan kerja di sana. Akan tetapi, aku pun tidak bisa pergi disebabkan pasportku ada di tangan bosku. Memang kata Kak Romlah, masalah uang bos tidak perhitungan dan sangat royal. Tetapi, kalau bisa lari, aku akan lari. Menurut penuturan Kak Romlah, dulu ada yang pernah mencoba lari dari sana dan tertangkap. Karena bos sudah marah disebabkan mereka kabur, akhirnya mereka disiksa dan dijadiin budak seks bawahan bosku. Aku mendengar hal itu sangat ketakutan dan tidak berani macam-macam sama sekali karena nyata di mataku melihat bagaimana tersisanya mereka yang jadi budak seks para laki-laki penjudi tersebut, pikirku. Hingga suatu pagi pada minggu ketiga aku bekerja di sana, majikan perempuanku menyuruhku buat membersihkan ruko sebelah di mana tempat mereka biasa bermain judi dan berpesta seks itu. Aku pun mau tidak mau pergi ke sebelah untuk membersihkan yang biasanya tugas itu dilakukan Kak Romlah, ART lama rumah ini. Dengan rasa takut dan was-was aku melangkah masuk dari pintu belakang. Ketika aku dikagetkan dengan wanita tidak sadarkan diri dengan memar-memar di tubuhnya sedang tergeletak di dapur tanpa selai baju pun yang melekat di tubuhnya. Aku segera membangunkan wanita tersebut yang mana ia pun merespon sambil berkata, "Minta minum, Kak." Tutur wanita tersebut. Aku dengan tergopoh-gopoh mengambilkan segelas air dan kusodorkan ke mulut wanita itu. Yang melihat dari wajahnya, ia merupakan wanita kebangsaan kita juga. Tapi entahlah, aku tidak sempat bertanya karena keburu dikagetkan dengan suara teriakan dari dalam. Setelah membungkus tubuh wanita tersebut dengan kain-kain bekas yang aku jumpai, aku pun segera menuju ke depan untuk membersihkan ruangan tersebut. Aku yang berpura-pura tidak melihat apa-apa, hanya bertindak santai seolah tidak ada yang aku takuti, padahal dalam hati hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan takutku saat itu. Yang mana aku melihat dua orang laki-laki memukuli secara brutal wanita ada di hadapannya, kemudian setelah itu dicumbuinya. Begitu biadab, pikirku mengutuk dalam hati, dan beberapa laki-laki lainnya sibuk cekikikan sedang bermain kartu. Hingga aku berpikir kapan waktunya mereka tidur dan bekerja. Setelah selesai aku bergegas pulang dari pintu belakang dan masih kudapati wanita yang tergeletak meminta minum kepadaku masih berada di sana berbaring. Aku tanpa ragu langsung kembali ke rumah majikanku di sebelah. Ya, walau di situ pun merupakan milik mereka juga. Begitulah rutinitas mereka setiap hari dan bulannya, yang mana setiap hari mereka sibuk bermain judi dan berpesta ria, sementara majikanku tiap bulannya sibuk mencari janin sebagai hidangan dan persembahan mereka. Selama Kak Romlah masih bekerja di sana, aku selalu mencari alasan buat tidak mau membersihkan janin yang mereka dapatkan. Dengan berbagai alasan aku menolaknya. Kak Romlah pun mencoba mengerti karena aku sudah mau menjemput janin yang didapat tersebut melalui praktek bidan yang melakukan secara ilegal. Bagi mereka yang penting mereka mendapatkan uang tambahan, dan di sana melakukan hal demikian sudah dianggap tidak tabu lagi. Alias sudah kebanyakan orang di sana yang menjadikan janin sebagai penambah stamina dan sebagai obat awet muda serta penambah gairah seksual mereka.
Sampailah pada masanya Kak Romlah sudah pulang kampung. Seketika bulu kuduku berdiri apabila memikirkan bagaimana aku membersihkan janin-janin tersebut. Bahkan ada yang sudah besar mungkin sekitar 8 bulan, tetapi kebanyakan janin yang mereka dapatkan seukuran anak anjing 3 bulan atau sebesar kucing. Entah ibu-ibu mana yang tega melakukan hal tersebut terhadap darah daging mereka sendiri. Setelah seminggu kepulangan Kak Romlah ke Indonesia, aku pun disuruh majikanku untuk mengambil pesanan seperti biasa. Namun di tempat yang berbeda pada malam hari pukul 9 malam. Langganan majikanku bukan hanya 1 atau 2 tempat saja, mungkin bisa mencapai 10 bahkan belasan tempat mereka jadikan langganan. Begitulah saking mereka tertarik dan menikmati hidangan yang tidak masuk akal tersebut. Seperti biasa aku dan Anton berangkat dan 1 jam kemudian aku sampai di suatu tempat yang mana mengharuskan aku buat mengambil pesanan majikanku itu. Sementara Anton sibuk dengan ponsel miliknya dan hanya menunggu di dalam mobil saja. Aku pun dengan berat hati seperti biasa keluar dari mobil yang aku tumpangi sambil membawa keranjang merah. Rumah tersebut terdapat agak melorong atau agak jauh, tetapi di sekitarannya masih ramai dan di belakang rumah tersebut terdapat jalan raya sehingga posisi rumah tersebut depan belakang terdapat jalan raya. Posisi mobil Anton terdapat di depan rumah sementara aku mengambil pesanan di belakang rumah yang ada jalan raya itu. Seperti tidak ada perbedaan yang mana depan rumah dan mana belakang rumah. Aku membawa keranjang merah seperti biasa dan begitu menjumpai pemilik barang yang dipesan, aku pun diberikan bungkusan yang sedikit kecil namun berat. "Nih pesanan majikanmu," tutur kakak tersebut yang mengenakan pakaian kaos berwarna putih dan bercelana jeans. Aku tanpa ragu mengambil dan kemudian kakak tersebut pun seketika masuk. Ketika aku hendak memasukkannya ke dalam keranjang merah, seperti ada yang aneh dengan bungkusan tersebut. Aku tak sengaja melihat bahwa kantong yang ingin kumasukkan ke dalam keranjang bergerak perlahan. Aku segera membukanya dan alangkah terkejutnya aku melihat bayi mungil sedang berusaha menggerak-gerakkan tangannya secara halus karena kemungkinan dia sudah beberapa saat berada di dalam. Aku meyakinkan diriku lagi apakah benar bayi ini masih bernyawa. Aku segera berlari ke sudut rumah perempuan tersebut demi memastikannya kembali. Dan memang benar seorang bayi perempuan yang masih berlumuran darah dan tali pusar masih melilit di tubuhnya dengan uri-uri yang masih menempel. Kemungkinan bayi tersebut baru beberapa saat dilahirkan atau bisa jadi ibunya masih ada di dalam rumah wanita yang memberikan kantong ini. Bayi tersebut hampir tidak bersuara dan hanya bisa merintih saja. Melihat hal tersebut seketika aku menangis dan secara refleks membuka sweater yang aku kenakan dan tanpa ragu membersihkan dan mengelap-ngelap tubuh bayi tersebut lalu menyelimutinya. "Ya ampun sayang, kasihannya kamu nak." Tangisku tidak henti-hentinya. Aku yang sudah terbiasa memegang bayi sejak lama dikarenakan aku anak pertama dari 8 bersaudara yang mana kebanyakan aku yang membantu ibuku mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan adik-adikku. Jadi aku sangat menyayangi dan sangat suka anak kecil pada masa itu. Setelah mengetahui bayi tersebut masih hidup, aku segera melarikan diri dari belakang tanpa menghiraukan Anton yang sedang menungguku sejak tadi di depan rumah wanita itu. Sambil celengak-celinguk aku melihat ke kiri ke kanan supaya tidak ketahuan. Aku tidak sampai hati kalau saja anak ini dijadikan hidangan keluarga majikanku. Karena bagiku manusia itu bukanlah sesuatu yang pantas untuk dijadikan hidangan. Aku berlari tergopoh-gopoh. Entah jalan apa yang menuju kemana kakiku berlari, aku tidak tahu. Aku malam itu sangat ketakutan sambil menggendong bayi yang nyaris kehilangan nyawanya di dadaku. Entah berapa lama aku berlari masuk gang keluar gang, akhirnya sampailah aku di depan rumah berpagar hijau saat itu. Yang mana bukan seperti rumah orang lain pada umumnya. Aku mencoba untuk memanjat pagar. Mungkin saat itu sekitar pukul 11 malam. Aku tidak memikirkan apa-apa lagi selain keselamatan bayi yang ada di dekapanku. Bahkan keselamatan aku sendiri pun aku pertaruhkan pada malam itu. Aku dengan menggigil ketakutan mencoba mengetuk pintu guna meminta bantuan sang pemilik rumah. "Malam, permisi. Tok 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 tok. Tolong saya pak, tolong saya bu," tuturku. "Tok tok tok tok. Tolong." Tangisku lagi sambil menoleh kiri kanan. Takut aku tertangkap oleh Anton yang mungkin saja sedang memburuku disebabkan aku kabur membawa pesanan majikan kami. Tidak lama kemudian, klek,
Aku melihat perempuan tua keluar rumah menggunakan gamis dan hijab. Melihat hal tersebut, aku spontan mengucapkan salam. "Assalamualaikum, Bu," tuturku sambil ngos-ngosan dan menggigil. "Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Nak?" jawab ibu tersebut. "Tolong saya, Bu," seruku memelas. "Ayo masuk sini," suruh ibu tersebut sambil menarikku masuk ke dalam rumah miliknya. Rupanya ibu tersebut orang berkebangsaan Melayu yang tinggal di negara tersebut sejak lama dan telah menjadi warga negara di sana. Aku membuka bungkusan yang aku dekap sejak tadi dan ibu tersebut pun seketika terperanjat. "Astagfirullahaladzim, apa ini, Nak?" tutur ibu tersebut dengan kagetnya. Aku pun menceritakan semuanya sambil menangis terisak-isak di hadapan ibu itu bahwa aku takut bayi itu tidak selamat. Melihat bayi tersebut masih bergerak-gerak dan merintih, ibu itu langsung mengeluarkan mobil di garasinya dan membawaku menuju klinik terdekat buat melakukan pertolongan. Dan akhirnya kami pun berhenti di sebuah praktek dokter kandungan resmi di daerah tersebut setelah melakukan perjalanan kurang lebih 15 menit. Dan bayi itu pun ditangani sedemikian rupa dan mereka pun suruh aku menginap di praktek dokter itu hingga besok paginya. Sementara ibu itu yang sebut saja Bu Siti sementara kembali ke rumahnya karena besok pagi akan kembali lagi untuk melihat bayi itu dan menjemputku. Pagi pun tiba, bayi yang kubawa masih harus berada di dalam tabung inkubator selama beberapa hari lagi. Ibu itu rutin menjengukku selama aku ada di sana, hanya sekedar menenangkanku dan mengantarkan makanan hangat buat aku makan. Tanpa aku sadari, badai akan segera aku hadapi begitu aku keluar dari sini. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana nasibku ke depannya. Tapi aku selalu berdoa semoga Allah menolongku sebagaimana aku menolong ciptaannya. Sampailah hari bayi tersebut keluar, yaitu seminggu lamanya. Ibu Siti merupakan seorang usahawan yang tergolong sukses dan cukup disegani di kawasan itu. Cerita ini aku dapat dari bidan yang ada di klinik itu. Beliau mengatakan Ibu Siti meminta tolong buat usahakan bayinya selamat dan masalah biaya jangan dikhawatirkan karena ia akan menanggung semuanya dan ikhlas membantuku. Beliau menjelaskan bahwa Bu Siti tidak menginginkan bayi tersebut dibawa ke rumah sakit dikarenakan takut akan keselamatanku akan terancam dan identitasku dipertanyakan oleh mereka. Aku mendengar hal itu cukup terharu dan bersyukur tidak terhingga ternyata di duniaku yang luas ini masih ada orang baik seperti Bu Siti ini. Bidan tersebut pun menyerahkan bayi perempuan itu kepadaku dan aku segera mengambilnya dan mendekapnya dengan hangat. Padahal saat itu aku belum cukup dewasa, tetapi aku merasakan perasaan yang cukup dalam kepada bayi itu. Begitupun bayi itu kepadaku yang melalui sorotan matanya yang sangat indah seolah sedang berbicara kepadaku dan bersyukur. Aku memeluknya dengan tangisan yang tak bisa aku bendung. "Alhamdulillah kamu selamat, Nak. Kamu sehat sayangku," tuturku sambil terus menciuminya. Aku kembali ke rumah Bu Siti dan tinggal di sana sampai 1 tahun 3 bulan lamanya. Tanpa keluar rumah disebabkan aku takut tertangkap majikan lamaku. Aku pun tidak bisa pulang ke Indonesia disebabkan paspor dan surat-suratku masih ada di tangan majikanku. Anak tersebut aku beri nama Leha dan ia sudah mulai bisa berbicara dan sekali-kali telah bisa memanggilku dengan sebutan Mama dan Bu Siti memanggilkan dirinya Nenek. Aku tinggal di rumah Bu Siti sambil mengurus rumah dikarenakan anaknya yang berada di luar negeri semua dan suaminya sudah 4 tahun meninggal dunia. Ia hanya tinggal dengan seorang ART berkebangsaan Thailand dan selama aku di sana, aku diperlakukan tidak seperti bawahan dan majikan. Kami di rumah tersebut diperlakukan sama dan ia pun menggajiku selama aku tinggal di sana dan membantu membesarkan anak asuhku Leha. Sementara aku tidak lupa tetap mengirimi ibuku uang bulanan dan sisanya aku tabung di rekening tabunganku. Sehingga suatu saat andai aku bisa pulang, aku pulang tidak dengan tangan kosong saja. Dan tentu aku tidak menceritakan apapun mengenai yang aku alami di perantauan, takut orang tuaku kepikiran dengan nasibku di negeri orang yang kejam ini. Hingga sampai pada suatu hari aku tidak sengaja bertemu dengan salah satu laki-laki yang selalu bermain judi di rumah majikan lamaku yang kala itu sedang berkunjung ke rumah adiknya yang berada di tempat di depan rumah Bu Siti. Awalnya aku tidak menyadarinya padahal sudah 2 kali bertemu, mungkin ia pun baru ingat dengan wajahku.
Aku pun baru mengingatnya setelah aku dapati Anton berada di sebelahnya. Ternyata selama ini majikan lamaku terus-menerus mencariku kemana-mana, tetapi ia enggan melaporkan ke kepolisian atau kemanapun dikarenakan takut aku buka mulut. Aku dipaksa Anton untuk mengikutinya ke rumah majikan lamaku. Ya tentu saja awalnya aku menolak karena takut akan perkataan Kak Romlah dahulu. Majikanku akan menyiksaku dan menjadikanku budak seks bawahannya. Hingga sampailah aku mendengar Anton mengatakan bahwa majikanku memaafkanku atas kesalahan lalu dan memujukku untuk kembali ke rumah mereka. Aku dengan ragu kembali ke sana dikarenakan memikirkan kontrak kerjaku di negara orang tinggal kurang lebih 3 bulan lagi. Sementara pasporku masih ada di tangan mereka. Mungkin saja ini jalan terbaik untuk bisa pulang ke rumah orang tuaku, pikirku. Aku membicarakan hal tersebut kepada Bu Siti, yang mana awalnya Bu Siti keberatan dan merasa sedih disebabkan aku harus keluar dari rumah tersebut. Aku menitipkan Leha, anak asuhku, untuk sementara di rumahnya hingga aku bisa menjemputnya kembali suatu hari. Dengan bercucuran air mata, aku memeluk anak asuhku Leha yang sudah seperti anak kandungku sendiri. Mama pergi kerja sebentar ya nak. Nanti kalau Mama pulang, Mama bawakan mainan sama baju baru ya buat Leha. Baik-baik sama nenek. Tuturku menenangkan Leha yang sedang menangis. Setelah reda, aku pun berangkat. 1 jam kemudian, aku pun sampai di rumah majikan lamaku. Aku disambut dengan wajah ketidaksukaan mereka, terutama sang istrinya. Sampai di depan pintu mereka, aku pun digeret masuk ke kamar dan menampari, menginjak, menendang tubuhku, terutama suaminya. Hingga tubuhku terdapat banyak luka lebam. Rupanya mereka sengaja menjebakku dan mengatakan kepada Anton bahwa ia telah memaafkanku agar aku mau kembali ke rumah mereka tanpa ragu. Aku dijambak dan kepalaku dihempas ke dinding. Sambil merintih dan menjerit kesakitan, aku menangis memohon ampun. Kenapa kamu kabur? Ayo jawab. Tutur majikan perempuanku. Plak, buk, dik. Tamparan dan tendangan mendarat di wajah dan perutku yang dilakukan oleh majikan laki-lakiku. Kamu dikasih kepercayaan, tetapi kamu berani-berani mengkhianati keluargaku. Imbuh majikan laki-lakiku. Aku hanya bisa menangis, memohon ampun dan maaf sambil menjelaskan bahwa anak tersebut masih hidup saat aku mengambilnya. Mana anak tersebut? Kalau memang benar masih hidup, tuturnya lagi. Aku dengan spontan memutar otak dan berbohong bahwa anak tersebut sudah meninggal sewaktu aku mencoba menyelamatkannya ke rumah sakit. Mendengar rumah sakit, majikanku segera berhenti. Mungkin ia takut diketahui orang. Walaupun di sana banyak juga dari kalangan mereka yang memakan sup janin, tetapi tetap saja dilakukan secara diam-diam demi menjaga nama negara mereka, mungkin, pikirku. Aku memohon sambil memegang kakinya supaya diberikan kesempatan kali ini saja untuk dimaafkan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berhubung sisa waktuku hanya tinggal 3 bulan, aku harus pandai-pandai mengambil hati bosku agar surat-suratku dikembalikan dan aku bisa kembali ke Indonesia. Bersyukur majikanku percaya dan memberikan kesempatan terakhir buatku. Aku pun menggunakannya dengan baik walaupun kebiasaan mereka masih tetap berlanjut. Tapi demi bisa pulang, aku dengan terpaksa melakukan walaupun tidak sampai hati berbuat demikian. Membersihkan janin-janin yang telah meninggal buat dijadikan santapan mereka. Aku pun masih tetap pergi ke rumah Bu Siti untuk menjenguk mereka dan anak asuhku yang ada di sana demi melepas rindu. Hingga sampai bulan terakhir sisa waktuku di negara itu, aku tanpa sengaja mendengarkan percakapan majikanku bahwa bulan ini tidak didapat satupun janin yang akan dijadikan healthy shop. Dan pada satu percakapan yang membuat bulu kuduku berdiri dan tubuh berkeringat dingin mendengarnya, yaitu hanya ada satu jalan, yaitu sepupuku yang sedang mengandung 9 bulan di kampung. Beberapa hari lagi ia melahirkan dan sudah di OSG, katanya calon anak keduanya mereka juga perempuan. Kalau memang benar perempuan, berarti kita bisa mendapatkannya. Sebab mereka mencari anak laki-laki. Nanti masalah harga kita bayar mahal mereka. Ungkap majikan perempuanku kepada suaminya. Aku mendengar hal tersebut seakan tidak sanggup membayangkan harus membersihkan bayi hidup di hadapanku pada akhirnya. Sedangkan Leha, anak asuhku, saja menyelamatkannya butuh pengorbanan jiwa dan raga pada saat itu. Sampailah Jumat malam Sabtu, aku dibangunkan Anton buat pergi mengambil pesanan pada jam 2 malam. Namun entah di mana. Kemarin aku mendengarkan di kampung, namun tidak tahu pasti di mana daerah itu. Yang jelas aku berangkat pukul 2 dini hari dan tiba di sana pukul 4.
Sampainya aku di sana, aku meminta tolong kali ini buat Anton yang turun menjemput pesanan majikan kami tersebut. Dikarenakan hubungan kami seperti saudara dan ia pun juga terpaksa harus melakukannya. Jadi ia pun memahamiku dan mengerti situasi selama ini. Begitu Anton kembali ke mobil dan menaruhnya di jok belakang, dan kami pun bergerak dari sana. Sepanjang perjalanan aku menangis mendengar suara tangisan bayi tersebut yang memang sudah bukan janin lagi tetapi bayi utuh. Menangis dan berteriak sepanjang jalan di dalam keranjang merah. Aku mendengar hal itu menangis sejadi-jadinya dan memohon pertolongan Allah agar bayi tersebut selamat. Anton pun mengatakan aku harus kuat kalau mau diizinkan kembali ke negara asal kami. Akhirnya aku hanya bisa menangis sepanjang jalan hingga tiba di rumah. Aku menguatkan diri walaupun mataku tidak bisa menipu. Ya sudah, bawa ke belakang, jangan lupa bersihin. Bahannya sudah ada di kulkas, tinggal bikin saja, tutur majikan perempuanku. Tangisan bayi tersebut masih terdengar hingga saat itu. Aku memohon kepada Anton, aku tidak mampu dan tak sanggup menghadapi ini semua. Anton pun dengan terpaksa membantuku dan melakukannya. Ia membawa keranjang tersebut ke kamar mandi hingga akhirnya aku tidak mendengar suara tangisan bayi tersebut kembali. Seketika duniaku bagaikan runtuh menimpa tubuhku. Dengan tatapan kosong aku berdiri di hadapan bayi yang sudah terkulai lemas di atas wastafel rumah majikanku, sambil terus menangis dan meminta maaf sebab tidak bisa melakukan apa-apa lagi dirinya karena terhimpit situasi yang akan menyulitkanku. Sambil membersihkan, aku terisak-isak menangis tanpa hentinya. Maafkan aku nak, maafkan aku, tolong maafkan aku kali ini saja. Tangisku sambil membersihkan sesuatu yang tak masuk akal di hadapanku. Hingga sampai saat aku menghidangkannya, aku pun memohon maaf. Saat itulah aku seakan hampir depresi, tidak sanggup menahan tekanan di dada. Kutahan sampai tiba masanya kontrak 2 tahunku habis dan aku ingin kembali ke Indonesia. Aku meminta tolong ke Bu Siti. Masalah leha ini disebabkan aku akan membawanya pulang. Untung saja Bu Siti banyak kenalan orang yang bisa membantu mengurus ini dan itu. Beliau mengatakan leha ini anak kandungku agar aku bisa membawanya bersamaku pulang. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sampai hari kepulanganku. Setelah mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang tuaku di negara tersebut yaitu Bu Siti, aku pun bisa pulang membawa leha bersamaku dengan selamat sampai Indonesia. Hingga tibanya aku di Indonesia, aku berjanji pada diri sendiri tidak akan mau merantau ke negara orang karena rasa trauma dan ketakutan terus membekas di benakku. Sampai di kampungku, aku jadikan bahan gunjingan orang kesana kemari dikarenakan pikir mereka aku membawa pulang anak luar nikah. Namun aku enggan menanggapinya disebabkan menjaga hati anakku leha agar tetap tidak tahu bahwa ia bukan darah dagingku. Pikirku tidak mengapa kalau aku harus menanggung malu asal ia tetap menganggapku ibunya sampai kapanpun. Begitupun ibuku tetap menganggap leha adalah anugerah dari Allah untuk keluarga kami. Semenjak adanya anak asuhku leha, rezeki mengalir tidak henti dan mudah didapat dari sudut manapun. Dari tabunganku selama bekerja dari TKW, aku mulai membuka usaha kafe, minuman, dan kuliner kekinian di daerahku. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan makin berkembang. Hingga sedikit banyaknya aku bisa membantu ibuku dan menyekolahkan adik-adikku serta mengasuh anak asuhku leha dan membesarkannya. Sampai di usia 30 tahun aku menemukan jodoh yang tepat, tampan dan baik hati serta bertanggung jawab. Namun ia duda anak satu, namun anaknya sudah meninggal, begitupun istrinya karena suatu kecelakaan. Ia mempunyai usaha bengkel mobil karena ia merupakan otomotif sekaligus pemilik bengkel tersebut. Setelah sepakat dan berkomitmen menerima kekurangan masing-masing dan sanggup menerima leha anak asuhku, kami pun menikah. 2 tahun pernikahan kami, anak kandungku pun lahir yang sekarang sudah berusia kurang lebih 5 tahun. Dan anak asuhku yang sudah duduk di bangku SMP berusia 12 tahun lebih. Kami hidup bahagia hingga saat ini. Walaupun trauma masih sangat melekat hingga sekarang, yang mana aku sangat membenci yang namanya hidangan, sop apapun itu, dan ketakutan mendengar tangisan bayi. Sehingga pas kelahiran anakku dulu, aku terserang baby blues yang amat parah. Takut dengan anakku sendiri sampai usianya 8 bulan. Jadi pertama kali aku menyentuh anakku saat usia anakku 8 bulan. Sebelumnya suamiku yang mengurus dan dibantu dengan adik-adikku yang beberapa orang ku ajak tinggal di rumah kami. Suamiku mengetahuinya karena aku menceritakan semua pengalamanku dengannya dahulu sebelum menikah.
dan bersyukur ia menerima dan mengerti, bahkan bangga kepadaku. Begitulah cerita yang aku share. Semoga pengalamanku bisa dijadikan pelajaran dan pengajaran bagi kita semua, bahwa teruslah berbuat baik karena Allah akan mengirimkan orang baik pula kepada kita. Insya Allah, amin. Tamat. Teman-teman, terima kasih telah mensupport channel Kata Kahuripan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.